Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembinaan hubungan konseling dalam membangun hubungan baik antara konselor dan konseli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Lulu Atuzakiyah, NIM 35210042. Di sini saya akan menjelaskan hubungan konseling bersifat profesional dan bertujuan, di mana konseling adalah proses di mana seorang profesional mencoba membantu orang lain memahami diri mereka sendiri, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Keberhasilan konseling merupakan tujuan yang dicapai dalam proses konseling, yang mana faktor keberhasilan konseling adalah penelitian diri, kemampuan konselor, kerjasama konselor, dan konseling sangat diperlukan. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan konseling yaitu konselor dituntut untuk jeli menganalisis masalah, suatu keterampilan yang harus selalu dilatih dan terus-menerus dilatih karena merupakan faktor penting keberhasilan konselor dalam memecahkan masalah. Yang mana kepuasan bagi konselor adalah keberhasilannya dalam memecahkan masalah yang dipantau atau sering disebut dengan keberhasilan konseling. Ada beberapa hal yang dapat berperan dalam penyelesaian masalah tersebut, dan salah satunya adalah keterbukaan diri konseli kepada seorang konselor. Proses ini dapat berjalan dengan baik jika terjalin hubungan yang baik antara keduanya dan tentunya saling percaya. Konselor harus dapat melibatkan secara penuh pihak yang dikonseling dalam proses pemeriksaan agar konseli bersifat terbuka. Keterbukaan diri adalah kepercayaan seorang konseli terhadap seorang konselor. Agar konselor bisa dipercaya dengan konselinya, usahanya untuk menanam rasa nyaman pada seorang konseli. Dua proses terjadi secara bersamaan, kedua belah pihak menciptakan hubungan terbuka. Selanjutnya saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasa Abdullah ibn Muhammadin hadasana Hisyamun Abrana Makhmar Asyari an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasli rahimah wa makana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Ruhi Bukhari 8316. Artinya dari Abu Hurairah RA dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bersilaturahmi kepadanya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari 6138. Penjelasan hadis secara bahasa, silaturahim merupakan kata majmuk yang berasal dari bahasa Arab, syilat dan rahim. Kata syilat berasal dari kata wasal yang berarti menyambung dan menghimpun. Artinya hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh syilat itu. Meskipun kata rahim awalnya berarti kasih sayang, namun kemudian berkembang menjadi rahim atau rahim karena sang anak selalu menerima kasih sayang. Hakikat silaturahim adalah rasa kasih sayang dan belas kasihan. Hal ini dapat ditunjukkan misalnya dengan pemberian yang ikhlas, di mana kata syirat juga diartikan pula sebagai pemberian atau hadiah. Sedangkan menurut istilah berarti menyambung tali kasih sayang, yang merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup termasuk di dalamnya binatang, yang mana kasih sayang bisa menjadi kegiatan persaudaraan antar manusia, sedangkan permusuhan dan kebencian menjadi penyebab putusnya ikatan persaudaraan dan persahabatan yang dilarang oleh agama. Ibnu Mansur mengutip pendapat Ibnu Al-Aqsir bahwa silaturahim adalah istilah lain dari berbuat kebaikan, kepedulian, kasih sayang, dan keterkaitan pada status kerabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan hadis secara PKPI, yang mana keberhasilan konselor dalam membantu konseling dalam rangka memecahkan kesulitan yang sedang dialaminya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang mana faktor bisa berasal dari konselor, konseli, ataupun situasi, sistem mendukung, atau ketersediaan perlengkapan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memperlancar proses dan keefektifan pencapaian tujuan konseling. Dan ada beberapa hal yang perlu dipelihara dalam hubungan konseling, yakni yang pertama, kehangatan. Artinya, konselor membuat situasi hubungan konseling sangat bergairah, bersemangat,
Kehangatan disebabkan adanya rasa bersahabat, tidak formal, serta membangkitkan semangat dan rasa humor. Yang kedua, ada hubungan yang empati, yaitu konselor merasakan apa yang dirasakan klien dan memahami akan keadaan diri serta masalah yang dihadapinya. Keterlibatan klien yaitu terlibat klien bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling dengan jujur, mengemukakan persoalannya, perasaannya, dan keinginannya. Yang ketiga, keterlibatan klien dalam proses konseling ditentukan oleh faktor keterbukaan dirinya di hadapan konselor, yang mana jika klien diliputi keengganan dan resistensi, maka dia tidak akan jujur mengeluarkan perasaannya. Konsep membina hubungan dalam konseling menurut para ahli Brooks and Stabler dalam Muhammad Nur Salim memberikan gambaran yang cukup memadai, menyatakan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara klien dengan konselor yang terlatih. Hubungan tersebut selalu bersifat antar pribadi meskipun kadang-kadang dapat melibatkan lebih dari 2 orang. Hubungan tersebut dirancang untuk membantu klien memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan tentang diri dan kehidupannya, dan untuk belajar mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Hubungan konseling sangat menentukan terhadap keberhasilan proses konseling. Hubungan konseling ditentukan oleh keperbedaan pengetahuan dan skill konselor. Ketiga aspek itu menyatu dalam diri konselor sehingga tidak mampu mengelola proses konseling dengan menciptakan hubungan konseling yang dapat melibatkan klien untuk selalu mengeluarkan isi, hati, cita-cita, dan kebutuhan, tekanan-tekanan psikis, serta rencana hidup yang ingin dia bangun. Maka tujuan konseling mudah-mudahan tercapai, yaitu kesejahteraan klien.